Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab tugas kewarganegaraan kelas A dengan anggota kelompok 102 Ririn Andriani, 128 Dava Adi Yoga Praditya, 236 Lili Kristi, 254 Pebi Dewi Sancoko Putro, dan 534 Nicholas Dewa Satria. Soal nomor 1 akan dijawab oleh rekan saya, Ririn Andriani. Soal nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi adalah itu undang-undang dasar yang sering kita sebut UUD adalah perangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan soal nomor 2 akan dijawab oleh rekan saya, Pebi Dewi Sancoko Putro. Fungsi konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan kedudukannya berbeda di atas segala peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada materi perundang-undangan lain yang isinya bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi tidak dapat diubah seperti halnya mengubah undang-undang. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar UUD 1945. UUD 1945 berbentuk dokumen tertulis yang memuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Alat pembatas kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berbeda di tangan rakyat. Kekuasaan negara atas nama rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara. Setiap lembaga memiliki hubungan kewarganegaraan dan saling mengawasi. Contohnya, Presiden membimbing DPR dengan ikut serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Baliknya, DPR juga mengimbangi Presiden dalam pelaksanaan regulasi. Penjaminan hak asasi manusia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara. Kewajiban pemerintah mewujudkannya adalah melalui perlindungan fakir miskin dan anak terlantar, memajukan kesejahteraan mulai pendidikan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, Mbak. Soal nomor 2 akan dijawab oleh rekan saya, Dava Adi Yoga Praditya. Terima kasih. Contoh aturan yang pertama yaitu Presiden mengimbangi DPR dengan ikut serta membahas dan membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Sebaliknya DPR juga mengimbangi Presiden dalam pelaksanaan regulasi. Yang kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi tanda lahirnya negara baru yang merdeka sekaligus sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Dan soal nomor 3 akan dijawab oleh rekan saya, Nicholas Dewa Satria. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini terus dipertahankan hingga kini karena pelaksanaan berbagai jenis-jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas pemilu berjuldir, sehingga lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang dibantu oleh Bawaslu, sehingga pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.
Kemudian terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN, korupsi, dan nepotisme. Terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai, sehingga suara rakyat dapat terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Lili. Silakan dilanjut. Iya, sama-sama. Kepada Mas Nikolas, terima kasih atas jawabannya. Sekian jawaban dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.